Siang hari pada pukul 10 lewat 20 itu saya berangkat dari Halim. Artinya ini siang hari sampai Padalarang pada pukul 11 berarti ya. Oke, dan ternyata para penumpang banyak banget sebelah sekalian. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demi kenyamanan bersama, kami himbau untuk senantiasa menjaga dan memelihara fasilitas dan tersedia dengan tidak merusak, mengutamakan safety. Please keep the transport deliveries in good condition by not damaging or not using it properly. Thank you. Ya baik, sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Kakanda. Ya sahabat sekalian, hari ini tanggal 1 Februari 2024. Ya, pada podcast sebelumnya Kakanda menyampaikan bahwa rencana dari manajemen KCIC bahwa tanggal 3 Februari 2024 akan diberlakukan dynamic pricing atau tiket WUS untuk ekonomi akan dibanderol mulai dari 150.000 hingga 250.000. Wih, mantap. Nah, ini tentu juga merupakan strategi yang jitu ya sahabat-sahabat sekalian, di mana KCIC melihat beberapa peluang atau potensi dan situasi barangkali setelah dilakukan evaluasi ya, bahwa ada waktu-waktu tertentu akan mengalami penurunan penumpang dan juga mungkin hari-hari tertentu juga sama akan mengalami kenaikan penumpang, dan ini dikolaborasi atau diramu sehingga keluarlah satu kebijakan yang namanya dynamic pricing. Nah, dynamic pricing ini atau tarif dinamis ini akan berlaku tanggal 3 Februari dan akan berlaku untuk waktu tertentu, yaitu pada jam tertentu dan hari tertentu. Tentu ini mungkin akan melihat pada situasi di mana ada penumpang atau para penumpang yang memang kosong ya pada jam-jam tertentu. Nah, ini tentu menjadi perhatian yang sangat bagus dari pihak KCIC, karena di satu sisi ada juga waktu jam maupun hari ternyata sangat membludak dan penuh. Nah, ini perlu ada keseimbangan sehingga dari sisi kebijakan manajemen ini tentu merupakan langkah yang bagus diberlakukannya dengan dynamic pricing. Nah, untuk di tahun politik ini tentu sebagaimana yang disampaikan di awal bahwa tentu ini menjadi isu politik yang sangat luar biasa. Bagi saya pribadi itu hal yang biasa, dan tentu ini juga menjadi pemicu bagi manajemen untuk memanfaatkan atau mengkondisikan situasi agar masukan-masukan dari masyarakat baik yang pandangan negatif ataupun positif tentu harus disikapi juga dengan bijak agar ke depan KCIC betul-betul menjadi moda transportasi massal yang dibutuhkan oleh masyarakat, dikarenakan memang inilah saatnya di Indonesia, khususnya kota-kota besar, untuk memiliki moda transportasi massal yang terintegrasi dari kota ke kota. Ya, tentu ini bukan hal yang gampang, namun demikian ini perlu kebijakan politik dan kebijakan strategis ya, di mana ini Indonesia sudah selangkah lebih maju dalam hal implementasi di sini, khususnya untuk transportasi massal kereta cepat Jakarta-Bandung. Isu politik pada saat ini tentu tentang kekurangan atau okupansi dari kereta cepat Jakarta-Bandung ini konon dikatakan menurun setelah di tahun baru ya, di tahun 2024 ini. Namun demikian dari pihak KCC ternyata sudah menyampaikan evaluasinya bahwa apabila ditinjau dari sisi harian itu memang betul ada beberapa hari atau beberapa jam tertentu yang memang mengalami kekosongan, dan secara keseluruhan secara laporan bulanan ternyata ini okupansi di kisaran antara 60-70%. Artinya ini menunjukkan bahwa kestabilan penumpang ini masih ada.
Dan perlu sahabat-sahabat diketahui bahwa sekarang sudah terlihat jenis penumpang. Ada penumpang yang rutin yang sudah menggunakan kereta cepat Jakarta Bandung. Lalu juga ada penumpang yang memang penasaran ingin menggunakan kereta cepat Jakarta Bandung. Dan kebetulan saya sendiri sudah mengajak kolega-kolega saya, baik itu dari Kalimantan Barat, dari Denpasar, dari Mataram atau Lombok, dan juga dari beberapa daerah lainnya yang tentu ingin merasakan bagaimana kereta cepat Jakarta Bandung yang begitu nyaman dalam perjalanan baik dari Bandung ke Jakarta ataupun sebaliknya. Nah ini sobat-sobat sekalian, perlu kita juga menerima ya, ditanggapi dengan positif sekali lagi untuk para pengamat yang memandang bahwa kereta cepat mengalami kemunduran jumlah penumpang. Menurut saya itu hal yang biasa. Kita tanggapi secara positif dan kita doakan agar Indonesia segera memiliki infrastruktur yang bagus ya, yang bisa mengcover seluruh kebutuhan masyarakat, terutama dalam transportasi moda sekali lagi. Ya, karena ini sangat dibutuhkan oleh kita, di mana kota-kota besar tentu ini sudah waktunya, di mana jalan tol Anda bisa lihat pada tayangan sebelumnya sudah mengalami pergeseran. Yang tadinya jalan tol merupakan jalan bebas hambatan, sekarang ternyata sudah tidak lagi. Anda lihat tadi ya, untuk masuk GTO saja di Halim ternyata antrian yang sangat panjang. Dan Anda juga ketika weekend datang ke Bandung, Anda ketika mau keluar dari tol Buah Batu ataupun Pasteur, tentu Anda mengalami tingkat kemacetan yang sangat luar biasa. Nah, sobat sekalian, berkenaan dengan transportasi moda ini, saya secara pribadi sangat mendukung karena aktivitas lalu lintas saya dengan tim kami tentu ini sangat dibutuhkan. Nampak di hadapan kita ini dari pihak pemerintah ya, dalam hal ini Polda Jawa Barat nampak menyambut kedatangan tamu-tamunya ya, dan baru turun dari kereta cepat Jakarta Bandung ya di Tegaluar, dan saya menyaksikan langsung di mana ternyata untuk kebutuhan transportasi di pihak kepolisian saya sudah 2 kali. Saya pertama sudah satu kereta dengan Bapak Kapolda Jawa Barat juga, dan satu ruangan ketika berada di ruang VIP room di lounge ya di Halim, dan ternyata ini sudah menjadi moda transportasi untuk di institusi-institusi pemerintahan, dan semoga juga masyarakat ini semuanya bisa beralih dari moda transportasi pribadi menjadi menggunakan moda transportasi massal. Dan berikutnya sahabat-sahabat sekalian, insya Allah di tanggal 14 Februari 2024 ya, kita akan ada pesta demokrasi. Saya pribadi berharap siapapun presidennya, silakan Anda pilih. Namun tentu saya secara pribadi berharap presiden terpilih nanti akan betul-betul mengutamakan kebutuhan masyarakat, terutama moda transportasi massal yang harus segera diantisipasi ke depan. Karena jika berbicara tahun sekarang mungkin tidak terasa manfaatnya untuk kereta cepat Jakarta Bandung ataupun moda transportasi lainnya. Namun jika berbicara 5 tahun ke depan, tentu apabila dibiarkan tidak ada transportasi massal, maka akan berdampak. Setiap orang akan menggunakan kendaraan pribadi untuk datang ke Bandung atau datang ke Jakarta. Dampak dari itu, tentu kemacetan di kota-kota besar akan tidak terhindarkan kembali. Karena untuk pelebaran jalan di kota-kota sudah tentu tidak memungkinkan kembali. Dan ini transportasi moda tentu harus segera di setiap kota-kota besar harus disiapkan agar setiap orang ketika bepergian sudah ada transportasi moda yang bisa mengantisipasi dan mengurangi tingkat kemacetan dan mengurangi kemacetan, sehingga di jalan-jalan baik di jalan tol ataupun di jalan kota itu tidak ada lagi kemacetan yang sangat parah. Sobat sekalian, ada hal unik ya ketika saya melintas di GTO Halim, dan ternyata memang kemacetan yang sangat parah, dan ini juga sudah saya rasakan. Dan akhir-akhir ini memang saya udah hampir 2 tahun lebih ya, saya sudah tidak menggunakan kendaraan pribadi ketika perjalanan dari Bandung ke Jakarta ataupun sebaliknya. Dan bahkan setelah adanya
transportasi online, sekarang saya lebih menggunakan transportasi online. Artinya ini sudah beralih gaya hidup beberapa orang barangkali ya, atau sebagian banyak orang juga sudah beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan online. Nah ini jika tidak segera diantisipasi oleh pemerintah, artinya harusnya transportasi moda menjadi nomor satu, tidak menggunakan kendaraan pribadi. Ini sudah terjawab sekarang memang sebagian baru oleh kendaraan online. Namun itu pun tetap akan menambah kemacetan dikarenakan tentu orang-orang akan investasi membeli kendaraan untuk bisnis transportasi online. Nah, sahabat sekalian, jika kita mengenang kepada beberapa tahun yang lalu ya, di mana angkutan umum, khususnya di Bandung, Anda bisa lihat perbedaan 10 tahun yang lalu. Saya sendiri waktu itu menggunakan angkutan umum, kemana-mana kita 24 jam menggunakan transportasi umum. Dan itu sudah terjawab. Namun ketika ada kemudahan pembelian kendaraan, baik roda 2 atau roda 4, ternyata sekarang orang-orang beralih dari kendaraan umum menjadi kendaraan pribadi. Hal ini tidak bisa kita salahkan dikarenakan memang fasilitas dari kendaraan umum ini tentu tidak memberikan fasilitas yang nyaman buat penumpangnya dikarenakan kondisi kendaraan yang apa adanya barangkali. Namun apabila pemerintah sigap, setiap pemerintah daerah di kota-kota besar harus segera mengantisipasi dengan kendaraan yang nyaman, yang aman, dan murah. Tentu ini akan menjadi pilihan. Sehingga untuk menggunakan kendaraan pribadi, saya yakin akan beralih ke transportasi moda massal. Anda bisa perhatikan di monitor atau di layar HP Anda, ini kemacetan yang sangat luar biasa di GTO Halim sekali lagi. Ini ketika perjalanan saya pada tanggal 31 Januari menuju Halim, dan ini bukan sehari dua hari. Memang jam macet ada tertentu ya, namun sekali lagi apabila ini dibiarkan 2-3 tahun ke depan, maka tentu kemacetan akan bertambah dikarenakan volume kendaraan akan bertambah dikarenakan pembelian kendaraan baik roda 2 atau roda 4 sekarang sangat dipermudah. Kita akan mengenang ketika masa-masa mudik zaman dulu, kita sampai berebut bis antar kota ya, berjubel, dan waktu itu kita menikmatinya dengan santai, dengan kenangan-kenangan kita pada masa lalu. Nah ini harus menjadi gambaran bahwa ketika ada kereta cepat, Anda bisa saksikan para penumpang ini yang baru turun di Halim sangat luar biasa banyaknya. Dari sekian ratus, katakan ini dari 600 kursi yang terisi hanya 70%, taruhlah sekitar ada 400 kursi, maka diperkirakan ini sekitar 200 kendaraan atau minimal 100 kendaraan. Ini sudah terantisipasi tidak masuk Jakarta. Ini sekali lagi perlu perhatian pemerintah, perlu perhatian pihak swasta juga yang ikut mendorong bagaimana transportasi moda bisa segera kita lakukan dan segera kita dorong dan segera kita wujudkan di negara tercinta Republik Indonesia ini. Dan akhir-akhir ini, dan saya sendiri memang terutama untuk keperluan pribadi, saya sekarang daripada menggunakan angkutan umum, saya lebih baik menggunakan travel. Karena travel sekarang sudah menjamur di mana-mana. Artinya apa? Artinya masyarakat ini perlu kenyamanan, perlu kecepatan, perlu murah biaya, dan terutama adalah fasilitas yang ada di dalam layanan transportasi itu. Maka sekarang travel Anda bisa saksikan ada di mana-mana. Itu menjadi salah satu pertanda bahwa masyarakat masih membutuhkan kendaraan umum yang bisa memfasilitasi untuk pergerakan manusia-manusia dari antar kota. Nah ini bisa ditangkap peluang tersebut oleh pemerintah untuk segera mengembangkan transportasi moda antar daerah. Ya, jadi terkait dengan isu-isu miring bahwa kereta cepat mengalami penurunan penumpang, itu hal yang wajar, perlu disikapi lagi sekali lagi dengan positif. Dan setelah saya menyaksikan secara langsung, ternyata situasi penumpang di kereta cepat, meskipun saya mengambil pada jam yang siang hari, pada bulan yang tanggal bulan atau tanggal hari yang tidak memungkinkan sebenarnya penumpang banyak, namun ternyata Anda bisa lihat
Antrian para penumpang yang akan memasuki kereta cepat Jakarta Bandung di Halim pada pukul 11 siang pada tanggal 31 Januari ini ternyata ini tetap banyak. Saya optimis bahwa kereta cepat Jakarta Bandung, apalagi sampai Surabaya, ini akan menjadi transportasi moda umum yang akan menjadi andalan di negara Republik Indonesia ini. Suka ataupun tidak, kereta cepat terus berlanjut dan semoga ini menjadi penyemangat dari manajemen pihak KCIC untuk terus memberikan layanan yang terbaik. Jangan patah semangat dan terus memberikan layanan yang terbaik dan terus meningkatkan bila perlu ada penambahan jaringan infrastruktur hingga Surabaya sehingga kita bisa menikmati perjalanan dari Jakarta hingga Surabaya dengan biaya yang sangat murah dan tentu waktu yang cepat dan tepat. Capek juga ternyata jalan kakinya. Gerbong 5. Gerbong 5. Ini kiri kanan. Kanan. Oke, makasih. Ya, sahabat sekalian, sekali lagi memang dulu ketika ada jalan tol, kita bisa menikmati perjalanan dari Jakarta hingga ke Bandung. Itu pernah kita mengalami waktu 1,5 jam ya. Namun Anda bisa lihat di layar Anda, ini ternyata sekarang dari Bandung ke Jakarta menggunakan tol sudah tidak layak lagi. Waktu yang akan kita harapkan bisa secepat yang kita inginkan, dikarenakan sekarang volume kendaraan yang sangat banyak sehingga berdampak kepada volume kendaraan di jalan tol ini sangat banyak sekali. Nah, ini perlu sekali lagi diantisipasi oleh pemerintah bahwa tidak mungkin ada penambahan lagi pelebaran jalan di kota-kota besar kalau tidak ada penghentian untuk penambahan volume kendaraan yang masuk ke kota-kota tersebut. Saya lama tinggal di Bandung, sampai saat ini Bandung pun belum memiliki transportasi moda massal ya, yang mumpuni. Ya, dulu pernah kita ada Damri, namun sekarang ternyata juga tidak seramai dulu ya. Dan juga kendaraannya seperti itu ya, tidak ada peningkatan kualitas, peningkatan pelayanan sehingga berdampak kepada kepercayaan masyarakat. Nah, untuk itu kita berharap Pemda-Pemda setempat, pemerintah nasional, pemerintah Indonesia bisa segera membangun infrastruktur dan mendorong pemerintah daerah untuk membangun layanan transportasi moda sehingga menjadi pilihan utama dan tidak menggunakan transportasi pribadi. Dan inilah para penumpang yang ada di kereta cepat Jakarta Bandung yang katanya dikatakan sepi penumpang ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa animo atau kebutuhan masyarakat dengan menggunakan transportasi moda ternyata masih banyak. Tugas negara memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Salah satunya memfasilitasi moda transportasi massal. Kereta cepat Jakarta Bandung ini merupakan bukti perhatian dari pemerintah terhadap masyarakatnya. Kereta cepat Jakarta Bandung tidak mesti harus untung. Layanan publik tidak harus untung, tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memberikan kepada masyarakat pun itu sudah memberikan keuntungan buat kita semua. Selamat dan sukses buat kereta cepat Jakarta Bandung, terus maju, semoga sukses dan terus meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat. Ya baik sahabat-sahabat sekalian, demikian yang dapat Anda sampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga tentu ada kebijakan politis yang bisa mempengaruhi terhadap kebijakan keberlangsungannya pembangunan infrastruktur, terutama untuk transportasi moda, baik darat, udara, ataupun laut. Ya, sehingga ini bisa betul-betul bisa menjadi moda transportasi massal yang digunakan oleh masyarakat dan segera bisa meninggalkan kendaraan pribadi sebagai transportasi. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada hal berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.